Halo traders, ketemu lagi di YouTube channel Java Global Futures. Saya akan bawakan analisa market forex untuk minggu ini, di minggu akhir bulan Januari dan masuk juga di awal Februari 2024. Ada bagaimana pergerakan market dan peluang-peluangnya yang akan disampaikan buat trader semua. Oke, sebelum saya bahas untuk analisanya, saya akan review sedikit bagaimana pergerakan market minggu yang lalu ya, khususnya di hari Jumat. Dan sobat traders, untuk pergerakan market pada hari Jumat kemarin dirilis data core PCE. Untuk yang core PCE year on year atau tahunan itu ada mengalami penurunan sobat traders ya. Ini adalah data inflasi yang menjadi rujukan bagi The Fed. Sobat trader, inflasi Amerika untuk tahunan yang dirilis pada Desember mengalami penurunan ya. Dan untuk yang bulanan memang ada kenaikan tipis. Jadi kalau mengacu untuk data yang year on year, maka ini ada pelemahan dan membuat dolar melemah tipis pada hari Jumat kemarin. Tetapi sobat trader, kita lihat meskipun dolar melemah pada hari Jumat ya minus 0,6, tapi secara mingguan dolar mengalami kenaikan. Bahkan kenaikan ini mencatat konsekutif kenaikan hampir 4 minggu dolar mengalami kenaikan. Oke sobat trader, sekarang setelah dolar indeksnya menguat, kita akan bahas bagaimana pergerakan pada minggu depan atau minggu ini ya. Kita lihat apa saja yang akan bakal menjadi penggerak market pada minggu ini. Ada data ADP, non-farm payroll, data pendahuluan non-farm payroll, ada pertemuan Bank of England untuk mata uang pound sterling, dan data dari Amerika Serikat lagi ada ISM Manufacturing PMI. Data manufaktur juga biasanya menjadi penggerak market di sesi Amerika. Dan pada hari Jumat ada data non-farm payroll yang ditunggu-tunggu para traders. Non-farm payroll nanti kita bahas bagaimana prediksinya. Kemudian pada minggu ini ada pertemuan Fed meeting atau FOMC yang pertama di 2024. Bagaimana prediksinya sobat traders? Kita lihat bahwa untuk suku bunga kemungkinan hold rates ya, tidak ada kenaikan suku bunga, ditahan tetap. Tetapi yang menjadi dinantikan trader adalah apa petunjuk atau clue dari Powell ini. Kapan The Fed akan menurunkan suku bunganya? Apakah Maret? Ada yang bilang Mei ya. Jadi masih simpang siur, masih sebatas spekulasi. Apakah dari anggota The Fed sendiri sudah sepakat kapan untuk menurunkan suku bunga? Kalau belum ada kesepakatan, kemungkinan ini bisa membuat dolarnya masih bertahan untuk menguat. Tapi kalau ada signal penurunan suku bunga, dolar bisa ancang-ancang melemah. Oke, sekarang ke non-farm payroll. Data previous atau di bulan sebelumnya 216.000 dan non-farm payroll Desember diprediksi terjadi penurunan pertumbuhannya ya, hanya menghasilkan 177.000, berarti ada penurunan. Kalau benar aktualnya turun, maka dolar bisa mengalami penurunan karena dampak data NFP ini cukup kuat sobat trader. Oke sobat trader, bisa lihat sini, ini adalah data mingguan untuk dolar indeks. Dolar indeks mengalami rebound ya, mengalami rebound yang terakhir itu adalah di akhir Desember, jadi memasuki minggu awal Januari ya, sampai dengan kemarin minggu lalu mengalami penguatan atau rebound. Tapi rebound ini kalau kita tarik garis ya pakai Fibonacci ini mingguan, maka kita bisa lihat ya, kita lihat sini sobat trader. Maka nah, kenaikannya sobat trader ya, bisa lihat kenaikannya ini sudah mendekati level 50 Fibonacci retracement di sini sobat trader ya. Jadi kemungkinan minggu ini akan mencapai Fibo 50 ya untuk mingguan. Di level berapakah itu? Itu ada di level sini sobat trader ya, 103.6. Jadi di awal minggu ini sampai mendekati FOMC kemungkinan masih ada kenaikan, tapi waspada ketika level indeks dolar mencapai 50 Fibonacci ya retracement, bisa jadi ada resistensi di sini ya, ada tahanan. Ataupun kalau masih bisa menguat, maka area 50 sampai 61,8 merupakan area golden area ya, bisa menjadi area untuk premium untuk posisi jual atau posisi sell, karena di sini banyak pasti ada seller ya. Oke, jadi sementara menurut analisa saya dolar akan mengalami
koreksi penurunan bisa jadi di tengah atau di akhir minggu ini. Dan kita lihat juga secara daily dolar masih tertahan. Ini adalah MA 200 hari. Jadi sudah hampir 4 kali dolarnya tertahan di MA 200. Jadi kemungkinan mendekati 50 Fibo juga akan ada koreksi. Oke sobat trader, dengan adanya dolar kemungkinan ada koreksi, bagaimana dengan kita lihat ya. Kita lihat untuk Euro USD. Euro USD sementara sobat trader ada pergerakan penurunan yang tertahan di level sini sobat trader. Di level 1.0827 ya. Di sini 1.0827 yang menahan laju penurunan sudah 4 kali atau 3 hampir 4 kali. Jadi sobat traders, kita tinggal menunggu saja karena ini ada ranging ya, ranging daily, rangingnya di area sini. Jadi kemungkinan kita menunggu setelah FOMC dan NFP kemungkinan ada lanjutan ya, arah yang lebih jelas. Kalau kita lihat di H4 ini sudah terjadi break of structure, yaitu harga naik di atas high sebelumnya dan belum ada break low ya, belum ada change character ya, karena ini low-nya masih sama, belum terjadi break. Jadi ada peluang untuk Euro USD kemungkinan naik dan paling tidak ke harga high sebelumnya setelah terjadi break of structure di 1.0931. Untuk GBP USD kita lihat sobat trader, GBP USD pada minggu yang lalu ya masih mengalami juga memang pergerakan yang konsolidasi ya, artinya harganya tidak terlalu bergerak jauh, jadi masih ranging ya sobat trader di area sini di sekitar 1.26 sampai 1.2788 ya sobat trader, masih cenderung naik tapi kenaikannya memang tertahan di atas. Jadi untuk GBP USD sebaiknya wait and see dulu, menunggu BOE pada hari Kamis ya sobat trader. Kita bisa cari juga untuk supportnya ada di level ini sobat trader, 2640. Sobat trader bisa ambil area supportnya di sini ya, di 2640 dengan support yang berikutnya di level ini 2595. Jadi bisa untuk buy limit di 2640 sobat trader. High yang sebelumnya di 2777 adalah target, sementara stop loss di area ini sobat trader. Jadi bisa jadi 1:2 kalau ingin mengambil posisi atau peluang untuk trade GBP pada minggu ini. Oke, kemudian kita ke USD Japanese Yen. Nah, pergerakan USD Japanese Yen kita lihat memang masih cenderung ya naik, tapi dalam 1-2 minggu ini mengalami konsolidasi ya atau koreksi ya, dan sekarang koreksinya memang sudah melewati 61.8. Kita lihat saja ya, kalau lewatin 78,6 maka dia bisa ke level tertinggi sebelumnya di 14868 ya. Pecah 14868 maka sudah jelas akan rally lagi ya, akan bullish lagi ke 14960 sobat trader. Tapi kalau tertahan maka ada peluang sell di 14848 ke bawah ya sobat trader. Tapi lebih cenderung memang menunggu saja apakah level tertinggi 14868 ini diuji rejection atau diuji break untuk kelanjutannya. Oke sobat trader, karena tinggal tipis lagi ya dari harga sekarang ke tertinggi, jadi lebih baik wait and see, mungkin sekitar 40 pip, menunggu ya break untuk buy atau reject untuk sell. Oke sobat trader, sekarang kita bahas dulu untuk oil ya. Nah sobat trader, untuk pergerakan oil kita bisa lihat ya bagaimana oil dalam beberapa pekan ya mengalami konsekutif gain ya, konsekutif gain. Kita lihat konsekutif gain paling tidak dari terakhir itu adalah di pertengahan November ya, pertengahan November low-nya gitu ya, low-nya adalah di pertengahan November, kemudian terus low-nya ke atas. Nah sekarang sobat trader bisa lihat bagaimana pergerakan oil tampaknya memang sudah mendapatkan dukungan untuk permintaan minyak global, dan juga ada pengaruh juga dari sentimen dari Timur Tengah. Bagaimana harga Timur Tengah memanas itu juga bisa memicu kekhawatiran
dan harga minyak bisa naik. Saat ini Sobat Trader, kita lihat, perhatikan di sini ada level tertinggi yang bisa menjadi resistensi. Ya, di sini ya Sobat Trader, level tertinggi resistensi di sini Sobat Trader ada 2 titik high. Itu adalah di 79.56. Anggap saja ini 79.50 ya. 79.50 Sobat Trader bisa menunggu dengan resisten di 80 ya. Resisten sedikit di atasnya 80. Sobat Trader, prediksi saya harga akan naik ke 79.50 sampai 80 ya. Kemungkinan akan ada aksi koreksi karena ini membentuk swing high dulu ya. Ini memang sudah break struktur, ini swing high lalu akan ada koreksi turun. Jadi Sobat Trader bisa memanfaatkan peluang sell di 79.50 sampai 80.00 ya, dengan target bisa 200 pips. Oke Sobat Trader, demikianlah analisa untuk forex dan oil pada minggu ini. Jangan lupa cocokkan dengan analisa kalian juga. Oh ya Sobat Trader, saya sampaikan bahwa ada event-event yang dibuat Java Global Futures ya pada minggu ini. Ada live market dan juga ada webinar edukasi pemula yang semuanya gratis. Ya, webinar edukasi pemula itu pada hari Jumat. Buat siapa saja yang merasa masih pemula, yang butuh edukasi, silakan join. Bisa cari informasinya di deskripsi di bawah. Oke, salam profit.